Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Trivial Adel. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kode etik pada profesi hukum yang ada di Indonesia. Adapun di antaranya yaitu kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik advokat, dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Pengertian kode etik dan PPH merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY nomor 47-KMA-SKB-4-2009 serta 02-SKB-P.KY-4-2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan PPH. Pasal 1 angka 1 Surat Keputusan Bersama KMA dan Ketua Komisi Yudisial nomor 47-KMA-SKB-4-2009 serta 02-SKB-P.KY-4-2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan PPH. UU nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 1 angka 1 kode etik dan atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dasar hukum kode etik dan PPH, Keputusan Bersama KMA dengan Komisi Yudisial nomor 47-KMA-2009 dan 02-KY-2009 KEPPH Jungto Putusan MA nomor 36P-HUM-2011 tanggal 9 Februari 2012 serta Keputusan Bersama KMA dengan Komisi Yudisial nomor 2-PB-KMA-2012 dan 02-PB-KY-2012 PEPPH. Bangalore Principle of Judicial Conduct, yaitu Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Bangalore Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di dalam Bangalore pada tahun 2001. Bangalore Principle, prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Yang pertama, kemandirian. Prinsip kemandirian hukum adalah syarat utama bagi tegaknya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Yang kedua, tidak memihak. Prinsip sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Yang ketiga, integritas. Prinsip integritas adalah penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim. Dan yang keempat, kesopanan. Prinsip kesopanan dan penampilan sopan santun adalah sangat penting dalam kinerja dari sebuah kegiatan dari seorang hakim. Yang kelima, persamaan. Prinsip menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak adalah penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Yang keenam, kecakapan dan ketekunan. Prinsip kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Adapun prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, berperilaku adil. Menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Yang kedua, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perilaku dan memberi kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Yang ketiga, oleh karena itu, seorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur, yaitu dapat dan berani menyatakan bahwa dan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kedua, kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dan selanjutnya dengan demikian akan terwujudnya sikap
pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang dalam persidangan maupun di luar persidangan. Selanjutnya ada berperilaku arif dan bijaksana. Yang pertama, mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Dan yang keempat, ada bersikap mandiri. Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan selanjutnya ada berintegritas tinggi. Sikap dan kepribadian utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Selanjutnya ada menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Selanjutnya ada berdisiplin tinggi. Taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai pengadilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya. Selanjutnya ada berperilaku rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan penuh, rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Selanjutnya ada bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Adapun materi selanjutnya adalah Kode Etik Jaksa, yang didasar hukum pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Strip 014-JA-JA-11-2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, mampu dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Adapun kewajiban jaksa kepada negara. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya ada kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama, menerapkan doktrin Tri Krama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedua, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Selanjutnya ada kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya ada kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, dilarang yang pertama bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Yang kedua, merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak yang pertama melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Yang kelima, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Sebelumnya, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalani praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat
sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Adapun kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap kesatria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Selanjutnya ada hubungan dengan klien. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Selanjutnya ada kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi. Kode etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari kode etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi ialah seorang yang mengaku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman sejawat ialah sesama hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi, atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang besar dari pengaruh manapun atau independen, arif dan bijaksana, serta tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi diwajibkan memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Selanjutnya ada pedoman tingkah laku Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi wajib yang pertama bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara.
Kedua, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Yang ketiga, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Yang keempat, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas keputusan yang akan dijatuhkan. Yang kelima, tidak menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan. Adapun selanjutnya yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Indonesia nomor 221-PB-A.4-04-2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pasal 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4. Setiap dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5. Tiap perbuatan dan nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis atau fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien setelah memperoleh persetujuan pasien. Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7. Setiap dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 7A. Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten, dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang, compensation, dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 7B. Seorang dokter bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Pasal 7C. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 7D. Setiap dokter harus senantiasa mengingatkan akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pasal 8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh, atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Pasal 9. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati. Sekian penjelasan dari saya tentang kode etik profesi hukum yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.